Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabinmas yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SMK Syahbudi yang saya hormati, dari media global Pak Irfan yang sudah merilis sekolah kita yang saya hormati, para siswa dan siswi yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembinaan dari Ditmas Polres Lebak. Saya sebagai penanggung jawab sekolah mengucapkan terima kasih atas kedatangannya yang akan memberikan materi tentang kenakalan anak remaja yang sekarang lagi marak-maraknya di lapangan ada di semua kabupaten atau provinsi Banten ini. Kalian yang berbahagia ini, tolong disimak dan didengarkan yang akan diberikan materi dari Ditmas Lebak ini. Kira-kira kalian itu akan diberikan suatu ujangan dan akan diberikan suatu metode ketika kalian melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan tentang undang-undang kenakalan remaja, undang-undang membawa senjata tajam, dan diberikan sanksi juga ranah hukumnya kepada kalian ketika kalian melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan oleh KUHP yang baru ini. Jadi kalian jangan coba-coba, jangan macam-macam memperlakukan yang kurang baik karena undang-undang itu sudah diberlakukan. Yang pertama, kalian tidak boleh membawa senjata tajam. Kalau kalian membawa senjata tajam akan kena undang-undang daruratnya. Yang kedua, kalian tidak boleh meresahkan masyarakat. Itu pun sudah ditentukan oleh undang-undang. Ketika kalian melanggar ketentuan itu, kalian juga akan dikenakan KUHP tersebut itu. Mudah-mudahan yang akan diberikan, terima kasih atas bantuan dan arahannya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya undang-undang Sekredit yaitu satu spion sedangkan itu dengan sesuai dengan aset yang tidak mengurangi atau merubah fungsi. Ini jangan yang sepele. Tidak sedikit kecelakaan gara-gara tidak spion. Kenapa? Tidak bisa melihat ke belakang. Sering ditangkap apa aja spion nanti. Tidak ada gunanya. Makanya apa yang undang-undang Sekredit yaitu sesuai dengan standarnya atau spektek atau undang-undang. Inilah yang benar yang sudah dikeluarkan dari wilayahnya. Kalau dikerjakan yang kecil, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau ada yang pakai spion, mau lihat kiri kanan, tinggal lihat. Udah main positif hidup di dalam kawan. Tinggal lihat dari spion. Itu gunanya spion. Lanjut, nah ini, ya. Gunakan helm standar yang berbasis kepala, pesawat digunakan, pesawat seperti itu beserta SNI. Ketika materi sudah dipaparkan, adik-adik jangan ngobrol sendiri. Kalau bisa, dicatat apa-apa yang saya sampaikan nanti melalui slide, ya. Jangan sampai adik-adik ketika keluar dari sini tidak membawa apa-apa, ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu adalah sebuah hewan buruan, ya. Perumpamaan dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu adalah sebuah atau suatu hewan buruan, seekor hewan buruan, dan pensil atau pulpen itu adalah tali pengikat. Barang siapa yang tidak ingin kehilangan hewan buruannya, maka ikatlah dengan tulisan. Ya, mengerti maksud saya? Ya. Jadi ingatan manusia itu sangat terbatas. Jadi bisa saja adik keluar dari sini 100 hari kemudian itu bisa lupa dengan ilmu. Tapi ketika ilmu itu ditulis, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hewan buruan itu adalah ilmu dan tali pengikatnya adalah pensil dan buku. Jika kalian tidak ingin kehilangan hewan buruan, maka tulislah ilmu itu di buku. Ya, baik. Yang bawa buku silakan keluarkan bukunya. Yang mungkin tidak bawa buku, simak dengan baik-baik. Ya, mudah-mudahan saja ingatannya seperti Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ketika gurunya menjelaskan di depan, dia bisa merekam semuanya apa yang
disampaikan oleh gurunya. Tapi ketika ada orang tua adik-adik disakiti sama orang, gimana rasanya? Gimana rasanya? Ada orang tua adik-adik ini di rumah misalkan dihina sama orang, disakiti sama orang, apa perasaan adik-adik? Gimana? Sakit hati, sakit hati, emosi, kemudian gimana? Ya? Apa lagi? Sakit hati, emosi, marah ya? Ya, itu sifat dasar manusia. Ketika orang tuanya dihina ataupun ada yang memperlakukan tidak wajar terhadap orang tua kita ataupun mengecewakan orang tua kita, kita pasti marah ya. Kemudian emosi, ada yang sampai ya mungkin itu yang kurang sabar, mungkin sampai main fisik ya. Nah tapi saya yakin di sini adik-adik adalah orang yang sabar. Jadi saya tanya lagi adik-adik, kalau misalkan adik-adik, ya tenang dulu, kalau misalkan adik-adik sayang sama orang tuanya, kemudian ketika ada orang tua adik-adik, saya minta adik-adik menghadirkan wajah orang tua adik ya. Hadirkan wajah orang tua adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin tadi pagi belum sempat kita cium tangannya kita berangkat sekolah ya, yang mungkin sekarang masih ada yang bekerja di sawah, atau ada yang ojek, atau ada yang sebagai apa lagi kuli bangunan ya. Saya minta adik-adik menghadirkan wajah orang tua adik, atau apalagi bapak yang sekarang sedang berjuang di lapangan untuk mencari nafkah untuk adiknya, anaknya sekolah. Baik, kalau ada orang tua yang dihina oleh orang lain, adik-adik pasti marah. Nah sekarang saya tanya, gimana kalau yang mengecewakan orang tua itu adalah adik-adik sendiri? Saya tanya sekarang, gimana kalau yang mengecewakan orang tua adik-adik itu adalah adik-adik sendiri? Yang seharusnya sekolah, di sini belajar, malah adik-adik bolos sekolah, malah adik-adik merokok. Ya, orang tua sulit cari duit, cari kerja. Ya, nyangkul di sawah atau ngojek di pasar. Tapi ketika anak-anaknya sekolah di sini, anak-anaknya malah ngerokok, anak-anaknya malah nongkrong di kantin. Kira-kira orang tua adik-adik kecewa tidak? Ya, gimana kalau yang mengecewakan itu adalah adik-adik sendiri? Ya, bagaimana tindakan adik-adik terhadap diri adik-adik? Saya mau tanya sekarang, jujur. Kecewa kan? Kecewa sama diri sendiri, itu yang normalnya. Tapi ketika ada orang yang sebagian yang tidak berpikir normal, dia malah tidak kecewa dengan dirinya sendiri. Ya, sudah tahu orang tuanya cari duit susah, ngojek, maaf ya, ngojek petani, kemudian nyakul di sawah. Sama orang tua saya juga sebagai petani, nyadap karet di Palembang sana. Tapi anaknya insya Allah, alhamdulillah jadi polisi ya. Itu berkat tekad saya. Nanti adik-adik bisa sharing ke saya, gimana caranya seorang anak petani bisa jadi masuk polisi. Ya. Saya yakin adik-adik mulai saat ini jangan pernah kecewakan orang tua adik-adik ya.